Siap. Aslinya Sumarga ya. Sumarga. Ini ceritain Pak awalnya kok bisa sertifikat Bapak ini diambil orang dibawa ini. Awalnya seperti apa? Saya itu ngegadein kontrakan. Berapa pintu? Tadinya 2 pintu. Terus 2 pintu. Nah, selang berapa bulan terus ditambah 3 pintu. tambah satu lagi atau 3 pintu Tambah lagi? 3 pintu lagi. Jadi 5 pintu. 5 pintu. Terus Nah, dari per bulan itu satu pintunya 500. 500. Berarti per bulan 2,5 juta. Yang 2 pintu itu dibilangnya istri muda lah, yang punya istri muda. istri mulai Bapak. Ya, yang 3 pintu yang punya anak ini. Nah, setelah dari yang istri muda itu udah beres, maksudnya dalam arti sama istri muda tuh diambil lagi ke Bu Neneng itu, berarti kan saya sudah tidak bisa ngambil apa tuh namanya, ngambil hasil itu. Saya bilang ke Hafid itu, Pak Hafid, yang 2 bulan itu saya udah, 2 pintu itu saya udah nggak sanggup. Oh kalau gitu mah nanti kwitansinya disatuin aja. Ya makanya terjadilah bikin surat kwitansi. Jadi utang saya itu 50 juta. Total berapa sih utang Bapak itu? 55. Tapi dari kwitansi yang dia bikin yang 5 pintu itu 50 juta totalnya. Udah dibayar berapa? 15 juta. Berarti ada utang tinggal berapa? 35. 35 juta. Tapi per bulannya nggak bayar. Saya bayar seingat saya tuh 5 bulan atau 6 bulan. 7,5 juta ya? Ya. 62 juta setengah berarti kali 6 tapi 15 juta Pak. Hampir 15 juta. Apa 15 jutanya itu dihitung itu atau 15 juta enggak, lain? ini mah lain lagi. Jadi udah ada hasil 15 juta ya? Iya. Seingat saya, cuman saya nggak pakai kwitansi. Ini yang ngasih 15 juta ini nggak kwitansi? Pakai ini kwitansinya. Ada di sini ya. Nah, pertama 5 juta, kedua kalinya 10 juta. Tapi saya lihat kalau kayak gitu pinter Bapak. Iya. Ya harus ada kwitansinya. kan? Ada. Nah ini 10 juta. Ya, itu pertama 5 juta dulu. 5 Terus juta. ini yang 10 juta yang kedua. Itu datang ke rumahnya. Pertama datang dia ke rumah saya. Terus saya datang ke rumahnya tuh yang 10 juta dengan istri. Sekalian saya bayar ini. Ini bulan 2, ini bulan 4. Ya, sekalian saya bayar ini, saya ucap tuh ke Hafid itu bahwa saya itu per bulannya sudah tidak sanggup bayar. Jadi yang 5 pintu itu Bapak nggak bayar sama sekali ya setelah bulan 4? Iya, setelah bulan 4 saya nggak bayar. Ya saya sudah tidak sanggup lah. Nah sama dia cuma masuk 15 itu aja ya? Ya, Ini ini telepon nomor... istri saya. Oh iya. Itu anak saya yang punya atas nama. Atas nama Intan. Ya. Kalau dia kan ada suaminya bro? Enggak, dia perawan. Oh kirain ini. Enggak. Mantu jadi gitu, mantu. Ya. Jujur tuh ya. Ini luas berapa sih? 100 berapa? Nah, setelah saya udah bayar itu, dengan kesepakatan saya tidak mau bayar lagi, saya ada ucap, itu utang saya gimana? Kata dia, utang bapak saya akan bayar setelah saya laku kontrakan tersebut. Ada waktu mbak? Nggak batas waktunya? Nggak ada, saya nggak ucap, pokoknya mah kalau laku kontrakan aja, saya nggak mengatakan oh 3 bulan atau enggak, saya nggak mengatakan. Ya kalau seandainya dia menerima, ada kesepakatan gitu. Memang tidak oret-oretan Pak. Tapi tiba-tiba diambil sertifikat ya? Nah, udah lama, udah berapa bulan dia datang dengan saudaranya ke rumah saya. Saya nggak ada istri saya aja. Datang ke rumah, dia bicara ke istri saya dengan alasan mau fotokopi sertifikat untuk pegangan saya.
Kata istri saya, kalau yang aslinya jangan. Enggak Bu, saya mau fotokopi aja, untuk pegangan aja, paling apa tuh yang fotokopinya. Tapi setelah udah fotokopi pulang ke rumah saya, yang dikasih ke istri saya bukan yang asli, tapi yang fotokopinya. Yang aslinya dipegang sama dia bawa sama dia. Istri saya juga marah di situ, maksudnya menolak, tapi dia maksa, pokoknya ini untuk pegangan, ini nggak akan kemana-mana, ini untuk pegangan saya. Ya, dia mengamankan diri sendiri sebenarnya. Ya, nah saya itu pas pulang, istri bilang, katanya tadi ada mengapit ke sini bawa sebibit, kenapa dikasih, kata saya. Dia janjinya mau fotokopi, tapi yang aslinya dibawa. Nah, berarti itu ya udah, kata saya, anak pulang tuh hari Minggunya, ngomelin istri juga kan, kenapa dikasih, punya Intan, kan itu punya Intan kontrakan. Kontrakan juga ini bukan kasih dari orang tua Intan, tapi Intan beli sendiri dari uang sendiri Intan, karena dia kerja gitu. Nah udah setelah itu diambil, nggak lama saya belum laku-laku juga, dia datang lagi ya ke rumah saya sembarian bawa, bilangnya pengacara, dia bilang untuk pertemuan di bulan ini. Iya. Dalam isi tersebut dia mengatakan kalau misalkan bulan ini tidak ada pertemuan di antara dua pihak, itu kontrakan gimana saya. Saya betul tanda tangan, manggil istri saya sama saya suruh pergi, jangan tanda tangan. Pokoknya istri dengan anak saya larang jangan tanda tangan, walaupun surat apapun. Saya punya, ini urusan saya. Nah saya juga berdebat dengan yang ngaku-ngaku pengacara itu. Kang Hafi itu urusannya sama saya, bukan urusan sama anak saya dengan istri saya. Istri saya dengan anak saya tidak tahu menau. Sedangkan hak yang punya kontrakan ini anak saya. Udah aja saya penjarakan, dia nggak mau. Nggak mau kalau begitu, saya rugi katanya gitu. Insya Allah jalan terbaik lah. Temuin aja bulan ini, Bang Soleh. Ya. Jadi temuin aja, ambil jalur damai gitu, pakai perjanjian, saudara ini. Jadi jangan minta waktu terlalu dekat. Mudah-mudahan ada jalan terbaik. Nah, kalau seandainya arahnya udah ke hukum atau apa, ntar saya turun. Enggak, tadi saya bilang masalah yang tadi ngobrol oleh. Gimana? Kata siapa tadi Pak? Sultan. Sultan. Jadi kan saya udah dipilah-pilah. Itu urusan Pak Marga dengan Hafid itu kan utang. Tapi dengan perampasan ini, itu anak saya yang ada hak. Oke, bisa seperti itu. Berarti kan yang buka puasa di sini Anaknya apa? Nah, saya tadi juga Putri, udah telepon dengan bawa dari KTP, terus kakak, terus alat-alat bukti yang ada gitu. Ini sertifikat udah ada, orangnya bawa materai ke sini beberapa. Nah, minta juga siap kalau misalkan ini nanti ke sini Nanti kan kita kirim somasi ke sini. Jadi untuk alat bukti itu biar bisa diterima harus ada 2 alat. Apa yang kayak gitu kita jalankan, tenang aja. Dan Ayo, memang sebelum siap. saya datang ke sini dengan Pak Oleh dengan Atui, saya bilang ke istri, intinya istri pokoknya mah Pak, sertifikat Intan harus kembali. Oke. Tolongin lah gimana caranya. Itu goalnya ya, sertifikat kembali. Kembali dengan utama memang benar nggak bisa hilang lah, harus dibayar. Iya, karena gini, kalau hutang itu kan mau meninggal pun tetap harus Ya, Dibayar. wajib gitu. Insya Allah ada jalan terbaik Pak. Yang penting kita niat untuk bayar hutang, ada aja jalannya. Yang lebih dari ini aja banyak Pak hutang kebayar. Saya pernah dulu, tapi karena memang saya niat gitu. Alhamdulillah. Mungkin kalau seandainya ikutin kerja biasa, setahun nggak bakalan kebayar. Tapi ketika kerja tiba-tiba ada yang minta